Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman semuanya, Sobat Visip. Kita bertemu lagi di podcast ketiga kita di Bincang PPKS. Hari ini tamunya lebih spesial ya, karena kalau kemarin-kemarin saya tegang karena yang datang itu para sesepuh gitu ya, orang-orang yang punya power pimpinan di sini. Hari ini saya akan lebih rileks, lebih santai karena bintang tamunya tuh masa-masa Gen Z kayak gitu ya, anak-anaknya masih asik-asik diajak ngobrol kayak gitu. Oke, langsung saja. Hari ini ada dua tamu, ada dua Sobat Visip yang akan berbicara banyak tentang PPKS. Yang pertama ada Mbak Rani, ya Mbak Rani dari Magister ya, Magister Ilmu Komunikasi. Nanti bisa kenalan ya sama Mas Fadil. Ya. Oke, mau kenalan dulu mungkin Mbak Rani dulu, silakan. Halo, nama saya Rani dari Magister Ilmu Komunikasi Unsut tahun 2022. Oke. Ya, dan aku Fadil dari Hubungan Internasional angkatan 2021. Oke, terima kasih Rani, Fadil sudah menyempatkan diri untuk siang-siang sore ya, bahkan ya di saat yang lapar kayak gini ya, mau duduk di sini untuk ngobrol bareng tentang PPKS. Baik, siapa dulu yang mau ngobrol? Mbak Rani atau Mas Fadil dulu. Fadil dulu? Boleh. Oke, Mas Fadil. Mas Fadil pernah dengar tentang PPKS belum? Ya, pernah sih Bu, pernah. Apa itu PPKS, Mas? Kayak ujian Pencegahan. ya? Ya, PPKS itu mungkin kan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Ibu yang ada di lingkungan kampus. Kebetulan juga cukup pernah dengar tentang satgasnya yang ada di Unsut kayak gitu, dan ya kebetulan sempat ya tahulah beberapa kali berkontak gitu untuk sosialisasi dan lain-lain untuk ke teman-teman ya. Oke, dengan siapa kontaknya? Kebetulan kemarin sih cukup tahu dengan Ibu Triwur ya. Oh, Bu Triwur ya, berarti Ketua Satgas Universitas ya. Keren nih langsung nggak relawan PPKS fisik tapi langsung ke UNS itu lah. Kalau Mbak Rani tahu PPKS? Tahu tentang PPKS itu karena kemarin sempat ikut serta Bu dalam acara sosialis PPKS terkait dengan tenaga akademisi atas. Oh, penelitian juga? Iya. Oke, ya. Jadi taunya dari apa? Dari mana? Dari web atau dari sosialisasi atau dari mana? Pertama kali denger sih kalau saya sih dari Instagram ya Bu, karena kan teman sempat ada yang ngepost terkait dengan Instagram dari Satgas PPKS Unsut, tapi pada waktu itu belum terlalu mendalami gitu loh Bu, sampai akhirnya terlibat dalam penelitian jadi makin paham gitu ya. Oke. Berarti kita nggak salah nih datang mereka berdua ini ya. Oke. Ya, ini ada masalah yang agak sedikit genting ini ya, krusial gitu ya. Persoalan KS, saya singkatnya KS ya, kekerasan seksual di lingkungan kampus ini sering nggak ditemui oleh kalian? Kalau dari Rani sendiri sih Bu, kalau untuk di kalangan mahasiswa sendiri mungkin yang paling sering kita temui atau aku temui itu kaitan kekerasan seksual yang terjadi antara mahasiswa dan juga mahasiswa ya Bu. Ada juga tentang relasi terkait dengan dosen dan juga mahasiswa. Cuma paling sering yang Rani temui itu ya tentang mahasiswa yang berkaitan dengan toxic relationship kali ya. Oke, ya. Gitu. Hari ini ya. Betul. Apa itu toxic relationship? Jadi mahasiswa kan erat kaitannya dengan percintaan ya Bu. Nah percintaan itu dosen akhirnya juga erat kaitannya dengan pasangannya maksudnya. Iya betul. Nah itu ada beberapa pasangan teman Rani sendiri yang memang mengalami toxic relationship atau kekerasan seksual dalam asmaranya kali ya. Dalam hubungan mereka sendiri. Betul Oke, gitu. ya. Dari mulai verbal atau kata-kata yang mungkin kasar sampai kekerasan fisik juga banyak. Oke, ya. Beberapa kali kasus terakhir saya sempat dengar juga ada ya di lingkungan kampus gitu ya. Kalau dengan dosen mahasiswa pernah dengar nggak, Pak Dir? Mungkin kalau untuk sendiri saya belum pernah dengar secara spesifik yang seperti apa. Cuman kalau kita memang banyak baca berita, kurang lebih di beberapa univ di luar itu ada yang terjadi kayak gitu dari berita-berita gitu dengan relasi kuasa yang dimiliki, power yang dimiliki oleh dosen, kemudian kepada mahasiswanya dengan iming-iming nilai dan segala macam kan biasanya kayak gitu ya cukup
pernah baca lah kalau. Oke, berarti nggak pernah nemuin di kampus ya? Kalau nemuin sih nggak pernah. Belum pernah ya? Dengar? Alhamdulillah nggak Belum, pernah. nggak pernah dengar ya? Iya. Yang di sini pernah dengar nggak? Nggak dengar ya? Oke. Rani mungkin pernah dengar atau mau bercerita tentang Pernah dengar di pengalaman di S1 dulu sih Bu. Jadi dulu itu pernah ada teman saya yang mengalami mungkin kekerasan seksual dengan dosen. Kekerasan seksual ini kan sendiri banyak banget nih Bu jenisnya ya. Bahkan dari Komnas Perempuan saja mengkategorikan kekerasan seksual ada 15 jenis sendiri. Ini bawa-bawa Komnas loh, ini valid nih datanya ya. Valid. Ya mulai dari pemerkosaan dan lain sebagainya. Cuma kalau yang Rani dengar itu, jadi relasi antara dosen dan mahasiswa itu terjadi bukan perempuan dan laki-laki Bu, tapi cenderung ke laki-laki dan laki-laki. Laki-laki. Ya serem ya. Anggar ya. Gimana itu, Ran? Itu sampai karena si laki-laki ini udah terbiasa diintimidasi oleh si dosen ini untuk menjadi anak buahnya, kisarannya gitu ya Bu. Itu sampai akhirnya ketika si mahasiswa ini lepas kontak, memaksa lepas kontak karena dia sudah memiliki hubungan dengan istrinya. Itu sampai disamperin Bu ke rumahnya. Jadi istrinya sampai dimarahin gitu, gara-gara kamu dia jadi nggak nurut sama saya, sampai akhirnya nilainya dikasih nilai. Waktu itu masih mahasiswa berarti meskipun Iya, sudah masih menikah. mahasiswa. Gitu. Iya. Parah ya. Iya, jadi sampai ada intimidasi kayak gitu kan, kayak wah luar biasa sekali Iya, ya. Ancamannya iya, sampai iya. berdampak ke akademisnya gitu loh. Iya. Padahal mungkin mahasiswa itu kan harusnya nggak dapat nilai yang buruk. Iya. Biasanya memang KS itu terjadinya antara laki-laki dan perempuan ya. Ini Iya. justru yang diceritakan Iya, Mbak Rani, ini rada laki-laki unik. dengan laki-laki kayak Bahkan gitu ya. ancaman sampai ke pihak lain ya. Iya, iya, sampai ke ancamannya. istrinya Iya. juga gitu. Ya memang mungkin kalau zaman dulu belum diatur ya, belum Iya. secara eksplisit undang-undangnya juga belum. Betul. Jadi mereka tidak tahu salurannya itu seperti apa kayak gitu ya. Nah ini makanya salah satu fungsi dari relawan PPKSD FISIP ini adalah memberikan pencerahan kepada semua sivitas akademik bahwa kalau terjadi KS itu ada alur pelaporan kayak Iya. gitu. Jadi Iya, biar betul. nggak dia merana sendirilah intinya kayak gitu. Oke, ini menarik juga nih ya. Nah dari tadi yang diceritakan itu ya, kalau menurut kalian cara yang efektif untuk mencegah ya, menangani kasus-kasus KS gitu ya, yang nggak harus yang ekstrim, karena kan bentuk-bentuk dari KS itu bahkan kita catcalling aja, sweet misalnya, Iya. hai cantik gitu, kalau dia nggak Betul. berkenan kan bisa masuk ke KS kayak gitulah. Nah kira-kira kayak apa nih cara yang efektif? Fadil dulu mungkin. Mungkin ini ya Bu, kalau kita melihat cara pencegahan terlebih dahulu kan langkah preventif, tentu untuk membatasi pertemuan antara mahasiswa dan dosen yang mana lebih banyak dulunya gitu kan, Oke. bisa dibatasi dengan ya pertemuan di dalam kampus saja Yap, kayak gitu yap. kan. Mungkin dari ketika bimbingan skripsi atau bimbingan yang lain gitu hanya terjadi di dalam kampus. Oke, memang ada yang di luar kampus ya? Nah, Di- kalau dulu kan Oh, ada ya? gitu Oke. dulu iya. Di warungnya Yumar. Yumar punya ke warung gak sih? Enggak ya. Keluar di dalam. Yumar tuh legend, jadi harus kita sebut ya. Iya, betul. Oke. Berarti di sini aja gitu ya, Iya. karena ini adalah tempat kita. Selain itu kan pencegahan dari sisi keamanan seperti adanya CCTV, kemudian CCTV. satpam yang mungkin keliling kayak gitu kan perlu juga untuk langkah pencegahan. Jadi oke. ketika ada yang terasa mengawasi kayak gitu kan, ada yang terasa mengawasi, jadi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa dibilang ke KS ini bisa Direm kayak gitu ya. ya bisa direm kayak gitu, Oke, bisa oke. diminimalisir. Oke, berarti pelibatan semua pihak-pihak ya, kemudian Betul. sarana prasarananya, Betul. mulai dari CCTV kayak Iya. gitu ya. Rani ada tambahan? Mungkin lebih selain dari pengawasan CCTV itu lebih ke sosialisasinya, satgasnya itu tidak hanya melibatkan pejabat aja Bu, jadi langsung mahasiswa juga yang turun. Jadi kan mungkin kalau misalnya kita dikasih sosialisasi oleh orang-orang yang sekiranya tinggi kan kita rada sungkan gitu ya Bu. Oke. Tapi kalau kita dikasih taunya lebih ke dari kayak sesama mahasiswa gitu kan, mungkin kita lebih enjoy untuk menerima informasinya gitu. Oke. Termasuk
ini mungkin ya Mbak, apa pelibatan organisasi-organisasi mahasiswa Iya betul. Ya, dalam sosialisasi, kemudian penyebaran kontak kan. Kalau Satgas PPKS itu yang saya tahu ya punya kontak untuk aduan, pelaporan dan segala macam. Jadi sebenarnya diharapkan kepada seluruh mahasiswa ya punya kontak itu dan di save. Kalau bisa, jadi ketika mengalami sendiri atau mungkin melihat temannya mengalami, kan terkadang korban itu tidak mau melapor sendiri, tidak berani untuk melapor sendiri, tapi dia akan cerita ke temannya, ya temannya bisa melapor kalau punya kontak ini kayak gitu. Jadi kalau mungkin kontaknya harus minta ke orang lain lagi, itu kan ada rasa aduh nanti aku takut ketahuan, temanku takut ketahuan dan lain sebagainya. Memang secara psikologis orang tertekan kayak gitu ya, jadi merasa butuh teman, butuh backup kayak gitu. Oke, tadi kamu sebut HMJ. Nah, di HMJ itu kan senioritas, junioritas itu loh, itu justru menjadi ladang tuh untuk terjadinya KS ya. Banyak kasus di beberapa tempat kampus justru karena dia anak baru gitu ya, anak baru datang ke ABD gitu ya. Dia dikerjain gitu ya sama kakak kelasnya atau kakak angkatannya yang bisa jadi apa yang dia lakukan itu adalah bentuk-bentuk dari KS, tapi dia nggak berani ngelapor karena itu menjadi sebuah habitus gitu loh, kebiasaan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya kayak gitu, kakak angkatan juga kayak gitu, senior kita juga kayak gitu. Nah gimana tuh kalau menurut kamu sebagai orang HMJ, Fadil? Iya, mungkin kalau yang saya lihat di HMJ, mungkin saya yang berada di FISIP Unsud sekarang, yang juga termasuk pernah menjadi pengurus HMJ dulunya, kalau saya melihat di FISIP, syukur alhamdulillah sudah tidak terlihat atau tidak ada lagi itu yang namanya senioritas. Namun kan mungkin ada rasa sungkan, rasa segan dari teman-teman yang baru kepada kakak tingkat dan lain sebagainya, itu yang mungkin bisa menjadi potensi lain kayak gitu. Cuman hal tersebut bisa dicegah dengan rasa keakraban, rasa kekeluargaan, dimana ketika kita mungkin sesama mahasiswa sudah menjadi sebuah keluarga, siapa sih yang mau menyakiti keluarganya sendiri, kan kurang lebih kayak gitu. Jadi rasa kepemilikan, rasa kekeluargaan itu sendiri yang kita tanamkan sesama mahasiswa, itu yang bisa mencegah dari hal-hal demikian. Oke, kalau dibalik gimana Pak logikanya? Justru karena sudah sebagai keluarga gitu ya, kita jadi semakin bebas gitu. Kamu kan adikku kayak gitu, kamu kan abangku. Jadi kakang Mbak Kayu apa kan namanya ya? Jadi deket kayak gitu loh. Itu potensi terjadi nggak? Kalau semakin dekatnya seseorang antar dua manusia mungkin ya, potensi terjadinya mungkin akan lebih besar. Cuman kan ketika dari masing-masing tahu batasannya seperti apa, paham mengenai moralitasnya sampai mana, dan ketika itu masih dimiliki oleh masing-masing individual, ya tentu itu sangat bisa dicegah kayak gitu. Ya, dua manusia ya. Ini ada yang enggak dua manusia gitu ya, semuanya dua manusia. Jadi moral ya, moral juga menjadi highlight kita. Oke, berarti sudah ada usaha-usaha preventif dong dari HMJ misalnya. Ada hal seperti itu gitu ya. Pernah ada ini enggak inisiatif untuk bikin fakta integritas misalnya? Oh, nggak boleh. Kemarin misalnya ketika Himakom kalau nggak salah ya, mau apa itu namanya? Apa sih kalau kita ketemuan ngumpul bareng sama kakak angkatan, adik angkatan itu malam keakraban, makrab misalnya. Nah sebelum makrab itu semua harus bertanda tangan bahwa nanti tidak boleh terjadi KS, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif tindakan preventif ya, itu ya. Itu di HMJ udah dilakukan belum? Untuk di HMJ sendiri, kalau mungkin saya di Komahi itu belum dilakukan secara spesifik sampai fakta integritas ini. Tapi ya kita lebih ke menjaga, kemudian dari panitia itu menghubungi HMJ-nya itu sendiri, kemudian kita juga menghadiri oleh petinggi-petinggi mungkin dari angkatan-angkatan sebelumnya ya untuk mengontrol itu semua. Oke. Jadi ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Rani pernah di HMJ? Enggak untuk di lingkungan kampus sih Bu, tapi organisasi di luar. Organisasi di luar, oke ya. Berarti nggak usah harus jawab ya gitu ya. Oke. Terus mungkin mau nambahin ya Bu, kalau dari HMJ sendiri tentu kan punya advokasinya, punya dosen-dosen di jurusannya sendiri gitu ya, mungkin yang ada di Satgas PPKS. Kita pun dari HMJ, tindakan kita adalah untuk menyebarkan, mensosialisasikan kontak itu sendiri yang udah disebutkan tadi ya, untuk tujuannya langkah preventif, dan juga ketika adanya hal yang lebih jauh ternyata terjadi ya langsung cepat ditangani kayak gitu. Jadi langsung di cut
gitu iya, ya. upaya sosialisasi pembatasan dari kita untuk melakukan hal-hal tersebut juga ada lah dari HMJ iya. itu sendiri. Di PPKS bincang PPKS sebelumnya ya, itu dari Pak Hendri dari sosiologi itu ada usulan untuk bikin peluit. Jadi peluit itu dibunyikan oleh ya di pimpinan fakultas seperti itu ya. Ketika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Misalnya di pojokan sana gitu ya, ada mahasiswa yang lagi nggak tahu berdiskusi terlalu akrab misalnya kayak gitu. Nah, itu peluit itu akan bisa dibunyikan untuk petanda gitu ya, bahwa oh ada something happen di situ dan kita aware ke situ gitu ya, perhatian kita ke situ semua. Tapi itu baru usulan wacana itu ya. Itu juga menarik, bisa menjadi salah satu langkah preventif gitu ya. Karena saya kalau sore-sore kadang saya ngajar sampai sore atau bahkan sampai malam, mahasiswa memang masih banyak ya ternyata yang lebih nyaman di kampus daripada di kos gitu ya. Mungkin kalau di sini paling happy gitu ya, atau apa saya nggak tahu. Nah, itu ide tadi si Fadil misalnya untuk menambah CCTV, kemudian pelibatan satpam dan sebagainya, patroli itu bagus ya, bisa untuk jadi masukan ke pimpinan gitu. Oke, nah ini kaitannya sama sosialisasi. Tadi yang pertama kalian tahu dari sosialisasi, entah itu lewat Instagram, lewat temennya, lewat siapa itu ya. Dari usia kalian yang masih sangat belia ini ya, kok saling pandai-pandai. Usianya kan masih muda ya. Nah, sosialisasi macam apa nih yang cocok buat kalian? Mungkin dari saya dulu mungkin ya Bu. Memang kalau berdasarkan dari apa yang saya dan lakukan di penelitian itu Bu, untuk sosialisasi mungkin secara tatap muka memang lebih efektif karena kan di situ kita bisa ngelihat langsung ya respon dari peserta yang kita berikan sosialisasi. Tapi nggak memungkiri juga untuk sosialisasi dilakukan secara daring juga. Karena kan kalau secara daring misal kayak contoh kayak podcast ini kan, podcast ini kan ketika nanti sudah tayang gitu kan bisa dilihat oleh dari penjuru manapun gitu kan terkait dengan informasi terkait PPKS ini gitu sih. Ya, Rani ini juga pernah menjadi istilahnya relawan ya sebenarnya ya, karena sudah bergerak di ini. Jadi mungkin contoh yang diinginkan atau sosialisasi yang diinginkan adalah yang sudah pernah didapatkan ya. Kalau Fadil udah pernah dapat sosialisasi belum? Sudah Bu. Sudah. Ya. Lewat apa? Di waktu itu tatap muka sih, jadi di Tatap forum muka, besar. Iya. Namun kan kalau untuk forum besar kayak gitu kadang ya tentu ada yang bosen, ada yang apa segala macam. Tentu itu mungkin bisa melibatkan mahasiswa secara langsung. Dari HMJ itu langsung bagaimana cara mensosialisasikannya, obrolan-obrolan di tongkrongan mungkin itu yang lebih kena gitu kalau ke mahasiswa. Terus pelibatan sosial media itu sangat sangat berguna bagi mahasiswa ya, dengan postingan, kemudian dengan penyebaran. Dan sosial media yang dimaksud pun tidak hanya sosial media resmi dari Satgas PPKS, dari HMJ. Kita sebagai mahasiswa pun ya sangat layak dan sangat patut untuk menyebarkan itu sebagai sosialisasi dari kita sendiri. Karena kadang bertahap lah ya ceritanya ya. Kadang lebih kena tuh dari teman ke teman. Kalau mungkin dari sesuatu yang formal itu juga mungkin agak sulit gitu diterima, kaku gitu. Iya. Baik. Memang peer group ya kalau untuk usia teman-teman itu sangat berpengaruh kayak gitu ya. Oke, usulannya juga berarti sebenarnya lebih efektif kalau kita menggunakan medsos ya. Medsosnya apa? Instagram yang paling saat ini. TikTok. TikTok ya sekarang yang lagi ini ya. Dan tentu melibatkan mahasiswa itu sendiri sih Bu, yang supaya ini temanku ada misalnya di video TikTok ini teman saya gitu. Kemudian dibagikan ke teman yang lain, itu yang lebih efektif sih mungkin saya rasa. Video konten lah ya. Iya. Bikin video konten. Tanggung jawabnya di Titik Podcast. Teman-teman yang ada di sini. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir kayak gitu ya. Ada titipan juga tadi ya. Gimana sih caranya masuk fakultas ke HMJ biar kalian gak resisten soal-soal KS ini loh. Kayak kemarin misalnya kita minta kalian bikin fakta integritas kayak gitu kan juga kadang apaan sih ini kayak gitu ya. Gak percaya banget sama kita misalnya kayak gitu. Nah, gimana menurut kamu Din? Kalau mahasiswa kan lebih senang diberikan kepercayaan ya, pasti ya. Tapi tidak ada salahnya gitu ketika membuat fakta integritas. Ya supaya ada tindak lanjut yang lebih bukan lebih kaku tapi lebih formal gitu kan, lebih jelas kayak gitu. Tapi kalau bagi mahasiswa itu sendiri ya kayak yang saya bilang tadi mungkin pelibatan mahasiswa di
tindakan-tindakan di sosialisasi itu sangat diperlukan kayak gitu ketika mahasiswa tersebut ikut ke dalam tim ya, tim sosialisasi gitu. Mahasiswa tersebut harus bisa memberikan masukan ya, atau mengingatkan ke teman-temannya agar hati-hati dan segala macam. Itu yang mungkin lebih kena gitu. Mahasiswa tersebut harus membuat obrolan-obrolan atau diskusi-diskusi. Kayak sekarang kan mungkin kita banyak ormawa ya, organisasi mahasiswa, baik itu HMJ atau UKM yang lain. Kita bisa dan biasa melakukan diskusi-diskusi yang sering gitu melibatkan ketika mungkin hari ini saya ikut diskusi, namun barang enggak besoknya saya sharing atau kemudian dan sebaliknya kayak gitu, barang ikut saya enggak ini. Bisa juga ini ya dijadikan proker tetap dari HMJ-nya Nah, sih. Jadi kayak ada kegiatan tetap untuk terkait dengan PPKS gitu untuk HMJ-nya bisa juga kali ya. Betul. Oke. Kalau bentuknya misalnya di bulan puasa nih gitu ya, bubar kayak gitu efektif nggak? Nggak ya? Kalau menurut Rani sih kurang ya. Karena kan kita kerasanya kalau bulan puasa waktunya cepet banget nggak sih? Cepet banget kalau pas buka ya. Kalau pas puasa lama loh. Kalau sudah buka. Cuman tidak ada salahnya Bu ketika kita menyampaikan di situ mungkin dari sambutan atau mungkin dari tema-temanya mungkin bisa disampaikan dari situ. Itu kadang hal-hal kecil memang tidak terlalu efektif, tapi itu bisa menjadi sebuah hal yang diingat gitu bagi teman-teman. Seenggaknya ada usaha ya dia. Ada usahanya. Oke ya. Ya ini yang terakhir mungkin ya. Ini tadi udah banyak banget kita tahu gitu ya. Harapan dan himbauan kalian aja untuk teman-teman. Harapannya untuk PPKS dan himbauan untuk teman-teman itu seperti apa? Mungkin saya dulu ya Bu ya. Untuk harapan bagi PPKS ini sendiri, karena ini menjadi sebuah hal yang sangat kita perhatikan pada saat ini karena sangat banyak kasusnya kayak gitu. Ya semoga sosialisasi ini tidak berhenti sampai di sini. Kemudian tahunya PPKS ini tidak hanya sampai di sini kayak gitu. Dan ketika ada laporan-laporan pun kita menginginkan bahwasanya laporan-laporan tersebut selesai kayak gitu. Ditindaklanjuti ya. Kalau bisa diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya kayak gitu. Baik. Terus untuk teman-teman mahasiswa yang lain mungkin yang nonton ini ya jauhilah sebenarnya kekerasan seksual itu yang mana merugikan kita sendiri dan juga lingkungan kita kayak gitu. Itu sih mungkin pesan-pesannya bagi teman-teman yang lain juga. Yang paling penting kalau ada menemukan kekerasan seksual, baik itu merasakan sendiri atau ada teman yang curhat, langsung segera dilaporkan, jangan ditunda-tunda dan jangan langsung spill di Twitter. Tapi dilapor kayak gitu. Betul, diselesaikan dulu di internal kita ya. Ya. Bagus ini, dia sudah bijak sekali. Rani mungkin. Kalau saya sih lebih ke peraturan terkait dengan PPKS-nya ya Bu. Jadi kalau bisa memang peraturan terkait dengan PPKS ini tidak hanya dibuat harus dengan komprehensif ya, tidak hanya dibuat untuk memenuhi beban moral ya Dil, tapi memang dilaksanakan untuk mencegah dan menangani terkait dengan kekerasan seksual. Apalagi sebenarnya kalau kita cari tahu nih Dil, kebetulan kemarin itu sebenarnya Rani tahu bahwa di Unsur sudah ada peraturan rektor terkait kekerasan seksual ya Bu ya. Itu kan sudah ada istilahnya, sudah ada fasilitasnya. Mungkin dari teman-teman HMJ atau teman-teman yang lain bisa lebih educate yourself untuk lebih cari tahu kekerasan seksual yang masuk dalam lingkungan kampus maupun dirinya sendiri itu seperti apa aja, kategorinya apa aja. Jadi ketika misalnya teman-teman mengalami kekerasan seksual, itu teman-teman bisa lebih aware gitu Bu terkait dengan isu itu. Apalagi kan ini isu yang sebenarnya sama pemerintah sudah difasilitasi dengan adanya undang-undang itu ya Bu. Jadi bisa jangan pernah takut melapor, apalagi sudah ada hotline-nya. Terus ya dari tim satgasnya mungkin bisa lebih masif lagi untuk memberikan informasi terkait hotline mana yang bisa dihubungi oleh korban, karena kan memang terkait dengan kekerasan seksual ini sebenarnya lebih menitik beratkan pada korbannya ya Bu. Ketika korban yang sudah terkena mental oleh kekerasan seksual itu kan pasti rada canggung untuk melapor. Bagaimana dari tim Satgas PPKS ini bisa memberikan informasi kalau korban ini terjamin atau terlindungi aman gitu ya. Betul gitu.
Ya sebenarnya kalau langkah-langkah itu sudah ada ininya SOP Iya, dan lain betul. sebagainya ya. Cuma memang sosialisasi ke masyarakatnya yang masih belum atau kurang kayak gitu. Baik, 2 statement terakhir dari kalian itu luar biasa ya, menjadi highlight perbincangan kita sore ini gitu ya. Yang pertama tentang keseriusan PPKS gitu ya. Jadi kalau menyelesaikan harus sampai tuntas gitu ya, biar kita nggak kapok ya udah lapor sesusah nggak diselesaikan gitu ya. Kemudian tadi himbauannya juga cukup relevan gitu ya. Mahasiswa jangan takut juga untuk melapor karena kalau kamu nggak ngelapor kita nggak tahu gitu ya. Betul. Jadi kasak kusuk cerita di belakang itu nggak akan menyelesaikan apapun. Betul. Gitu ya. Oke, terima kasih Rani, Fadil, senang sekali Terima kasih, bisa Ibu. berbincang dengan kalian ya. Semoga sehat selalu. Oke, Amin. baik teman-teman sobat Visip, sudah cukup kita berbincang di podcast ketiga kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua perbincangan kita. Saya tidak akan menyimpulkan karena semuanya adalah kesimpulan gitu ya. Kita bertemu lagi insya Allah di podcast yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.